Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, menjelang PBAK di tahun 2018 ini pastinya butuh banyak persiapan. Di sini saya bersama Mas Fahmi. Halo Mas Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi. Di sini saya ingin bertanya tentang persiapan apa saja yang dilakukan untuk PBAK di tahun 2018 ini. Oke, terima kasih. Sebentar lagi kita akan menghadapi PBAK ya, tanggal 26 Agustus. Kita akan mempersiapkan beberapa hal yang tentunya tidak jauh beda dengan PBAK tahun-tahun sebelumnya. Cuma untuk tahun ini 2018 kita mencoba untuk lebih mengeuforiakan ya dari kegiatan PBAK itu sendiri. Kalau tahun kemarin ada MOB, insya Allah tahun ini MOB akan lebih seru. Kalau tahun kemarin ada parade budaya, tahun ini parade budaya akan lebih seru karena melibatkan Orda dan juga UKM. Kalau tahun kemarin ada dari KPK, maka tahun ini ada dari beberapa narasumber yang ternama begitu. Terus kira-kira sudah berapa persen dalam persiapannya? Alhamdulillah sampai saat ini tinggal pelaksanaan teknis saja. Jadi saya belum bisa menyebutnya 100% ya, tapi setidaknya 80%, yang 20% itu tinggal teknisnya saja. Untuk temanya itu bisa dikasih bocoran sedikit? Tema apa ini? Tema PBAK-nya? Tema PBAK-nya Spirit Kesatuan Ilmu, tentang itu. Spirit Kesatuan Ilmu. Ya. Kalau untuk MOB tahun 2018 kan ada peserta sebanyak 3.844. Lah untuk sekarang itu kira-kira ada berapa? 2018 mahasiswa baru kita ada 4.105 ya, yang terbagi dalam 8 fakultas. Kalau untuk tahun kemarin di tahun 2017 MOB itu di UIN Wali Songo mendapatkan muri. Ya. Bukan mengalahkan gimana ya? Maksudnya bisa lebih baik gitu ya. Kemarin 13 MOB. Kalau untuk sekarang kira-kira inginnya berapa? Wah, kalau untuk jumlah kita masih rahasia ya. Tapi yang jelas kita akan mengalahkan rekor dunia yang ada di IPB. Kemarin di IPB itu ada 55 formasi. Kalau kita sekarang insya Allah akan lebih dari 55 formasi. Untuk kiranya pembicara yang akan diundang dalam PBAK yang penting itu siapa? Oke. Untuk narasumber PBAK sendiri kita memang rencananya banyak ya, karena kita fokus pada tokoh-tokoh nasional. Karena waktu yang kita dapatkan di PBAK tahun ini hanya 3 hari, jadi untuk narasumber memang kita maksimalkan di tokoh-tokoh nasional. Yang pertama ada Pak Muldoko Jenderal Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada pembatalan dan agendanya sudah ke Semarang, yaitu ke UIN Wali Songo, untuk membuka orasi di pembukaan. Yang kedua ada Pak Lukman Hakim, Ketua Ikatan Alumni Wali Songo dari Pemalang. Beliau juga kebetulan sebagai pegawai staf ya, direktur di Kominfo Pusat. Dan selanjutnya ada di penutupan. Jadi penutupan kita fokus di orasi lapangan. Ada yang pertama Mbak Yeni Wahid, Direktur Wahid Institute. Sampai saat ini juga belum ada pembatalan, insya Allah akan hadir. Terus Mas Ahmad Yaki selaku Direktur atau CEO Bukalapak, sampai sekarang juga tidak ada pembatalan. Selanjutnya ada Mas Safik Ali. Mas Safik Ali itu founder Islami.co atau NU Online ya. Direktur NU Online, dia akan berbicara tentang literasi begitu. Terus yang terakhir ada Mbak Najwa Shihab. Tapi untuk yang terakhir ini mungkin kemungkinan hadirnya akan lebih sedikit ya, karena kemarin terakhir konfirmasi Mbak Nana harus liputan, ada les mata Najwa, jadi mungkin akhir tahun atau awal tahun 2019 baru bisa ke Wali Songo. Apakah hadirnya Mbak Najwa menjadi sebuah kejutan untuk PBAK kali ini? Ya, semoga sih. Kalau saya tidak menganggapnya kejutan ya, karena semua narasumber itu penting dan semua narasumber mempunyai fokus bicara yang tidak kalah penting satu sama lain. Pak Muldoko tentang radikalisme dan hoax, Pak Lukman tentang Wali Songo di kancah nasional seperti apa, kemudian Mbak Najwa, Mbak Yeni Wahid tentang literasi, Mas Afif tentang motivasi untuk penulis muda. Terus kemudian Mas Yaki sebagai membangun jiwa kewirausahaan begitu di mahasiswa UIN, terutama mahasiswa UIN 2018. Nah, makanya dari Dema kepada semua mahasiswa UIN, kepada semua mahasiswa baru, doakan semoga semua narasumber itu hadir, semua narasumber itu mampu untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh teman-teman di Dema. Karena kalau dari salah satunya tidak hadir, tentu apa yang diinginkan Dema menjadi tidak utuh gitu.
Walaupun seperti itu, salah 3 atau salah 4 saja di antaranya sudah hadir, itu akan sangat bermakna sekali bagi Dema dan bagi mahasiswa baru 2018. Satu lagi yang belum saya sebutkan tadi ada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur terpilih 2018-2023 ya. Insya Allah akan menutup acara di hari Rabu. Sampai sekarang konfirmasinya semuanya narasumber hadir kecuali Mbak Najwa. Semoga memang benar-benar hadir dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan Dema. Kira-kira target ke depan untuk PBAK kali ini apa? Kalau target saya ke depan seperti tagline yang selalu kita dengungkan ya, baik di jingle, di rundown, di hashtag dan sebagainya. Kita ingin 2018 mahasiswa kita cerdas menangkal isu, cerdas menangkal hoax, cerdas menangkal radikalisme, cerdas memilah dan memilih dan seterusnya. Setelah mereka cerdas, tidak lengkap apabila mereka tidak berkarya. Karena mahasiswa kita memasuki era 4.0, maka tuntutan mahasiswa, tuntutan pemuda ke depan adalah karya. Tidak lagi mahasiswa yang mohon maaf hanya mengandalkan okol saja, tapi akalnya harus digunakan. Akalnya digunakan tidak hanya untuk tidak hanya untuk men-show up-kan diri bahwa dia itu pintar, tidak, tapi harus menunjukkan karya-karya. Apalagi Indonesia sekarang kan pemudanya kan gold eranya kan 30 tahun akan datang kan pemuda semua ya. Beda dengan RRT yang hari ini mayoritas penduduknya justru orang tua 40 tahun ke atas. Kalau Indonesia justru penduduknya sekarang 20 tahun ke atas, 20 tahun ke atas. Jadi 30 tahun yang akan datang Indonesia akan memasuki gold era. Oleh karena itu mahasiswa Wali Songo ke depan jika dia memiliki karya dan dia juga cerdas berkarya, maka dia tentu akan bisa menjawab tantangan zaman, apalagi hanya menjawab visi misi UIN, kemanusiaan dan peradaban. Tak kira itu hal yang sangat mudah. Mungkin bisa diceritakan ada kendala-kendala apa untuk PBAK kali ini? Untuk kendala itu wajar ya, karena memang di persiapan sebuah acara tentu ada beberapa ganjalan-ganjalan. Tapi sampai saat ini alhamdulillah semuanya bisa terlewati dan semuanya bisa berjalan dengan rencana begitu. Tinggal yang belum kita pastikan adalah bagaimana narasumber itu bisa hadir. Itu saja yang sekarang masih menghantui pikiran teman-teman. Kalau nggak hadir bagaimana? Tapi saya masih optimis karena tidak ada pembatalan dan agendanya semua sudah ke Wali Songo. Jadi saya masih menganggap bahwa PBAK 2018 akan berjalan sukses dan lancar. Terima kasih Mas Fahmi atas informasinya. Sekian dari informasi mengenai persiapan PBAK di tahun 2018 ini. Saya Yuni Nurhidayati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.